Yo guys, Patrick McHenry yang berasal dari Financial Services Committee Amerika Serikat mengancam Gary Gensler. Bahkan di acara tersebut dia sudah merujak habis-habisan Gary Gensler. Nantinya ini bisa-bisa akan menjadi ketua komisi atau ketua SEC pertama yang akan dikenakan subpoena alias tuntutan hukum. Dan tidak hanya Gary Gensler, kita juga akan berbicara mengenai beberapa berita lainnya yang berkaitan dengan cryptocurrency, teman-teman. Untuk itu, let's dive in, my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, kita juga akan berbicara di Crypto News hari ini mengenai BitBoy yang ditangkap oleh polisi, kemudian Chase Bank yang mengusir kripto, Gary Gensler yang lagi-lagi mendelay Bitcoin ETF, kemudian bipartisan dalam hal ini menuntut agar Gary Gensler mundur, Patrick McHenry teman-teman yang merujak habis-habisan si Gary Gensler, dan pengetatan ekonomi masih berlanjut. Seperti apa nasib Bitcoin ke depannya akan kita bicarakan di sini teman-teman. Baik, yang pertama di sini itu datang dari BitBoy. BitBoy ini ditangkap setelah dia ini melakukan tracking terhadap Hit Network Executive. Oke, ini merupakan perusahaan yang dia bangun bersama rekan kerjanya di BitBoy, teman-teman. Akan tetapi, dia ini dikeluarkan oleh rekan kerjanya, partnersnya, atau perusahaan yang dia bangun. Saya yakin teman-teman sudah melihat berita ini. Dan uniknya, sampai kali ini pun ketika dia dikeluarkan, teman-teman, si BitBoy ini, aneh. Dia ini masih mengontrol sebesar 67% saham dari perusahaan tersebut, teman-teman, dan dia sudah dikeluarkan. Jadi barangkali akibat dikeluarkan ini dia nggak terima nih. Ketika dia ditangkap ini, dia dituduh memiliki atau membawa senjata yang berbahaya lah. Kalau dia dianggap seperti itu kan berarti tuntutan hukumnya agak serius nih. Akan tetapi dia akhirnya dikeluarkan setelah 8 jam. Ini screenshot dari Ben Armstrong, si BitBoy tersebut teman-teman, aka BitBoy. Dan dia katakan, nama saya Ben dan saya sudah 8 jam di dalam tahanan. Awalnya saya mengira ini hanya sekedar drama-drama untuk menaikkan engagement-nya dia, karena kan kita tahu nih minat orang-orang di kripto kan sedang menurun ini teman-teman. Jadi saya mengira ini kayak semacam skenario begitu kan, akan tetapi ternyata serius Ben Armstrong ini dikeluarkan dari perusahaan yang dia rintis selama ini teman-teman. Dan kita akan melihat kelanjutannya seperti apa detail dari kejadian ini akan kita informasikan di update yang berikutnya teman-teman. Kemudian kita berlanjut sekarang ke Chase Bank. Chase Bank ini akhirnya mengeluarkan policy aturan untuk mendecline payments dengan Bitcoin ataupun kripto, teman-teman. Dan Chase Bank ini menyatakan bahwa crypto users ini, para pengguna kripto ini, ya udahlah kalian bawa bisnis kalian ke tempat lain kemana saja asal bukan di kami. Dan ini melukai perasaan orang-orang yang sudah selama ini meyakini Chase Bank itu adalah tempat yang ramah terhadap kripto, teman-teman. Dan muncul ketakutan bahwa beberapa bank lain, terutama yang di UK, teman-teman, itu akan terdampak dari apa yang dilakukan oleh si Chase Bank di sini. Oleh karena itu, Brian Armstrong, CEO dari Coinbase, itu mengatakan bahwa ini benar-benar tidak sesuai, tidak pantas apa yang dilakukan oleh Chase UK. Bahkan dalam hal ini, dia menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Chase Bank di UK ini tidak merespek policy goals dari Rishi Sunak yang merupakan Prime Minister of the UK, guys. Dan seperti yang kita ketahui teman-teman, bahwa Rishi Sunak ini yang merupakan Perdana Menteri Inggris ini, itu ternyata merupakan seorang pendukung kripto. Jadi dia ini benar-benar dalam hal ini Chase Bank ya, itu kayak tidak respect terhadap Perdana Menterinya sendiri, teman-teman. Dan itu yang ditegaskan oleh Brian Armstrong melalui tweets-nya di sini. Dia meretweet apa yang dikatakan oleh Bitcoin Archive di sini, teman-teman. Dan keadaan ini terus berlanjut, teman-teman, mengenai ketidakpastian ekonomi ataupun kripto ke depannya seperti apa, teman-teman. Ini ada datang dari Bitcoin Archive lagi, seperti yang saya katakan di awal video, bahwa 4 congressman di Amerika Serikat ya, US congressmen ini mengajukan kepada SEC agar dia ini mengapprove Bitcoin ETF secepatnya.
Dan uniknya teman-teman, justru ketika dia ditekan seperti ini, si Gary Gensler malah mendelay untuk ARK Invest ETF filing tersebut, teman-teman. Di-delay dia di sini si ARK Invest-nya. Kemudian dia memberikan testimoninya dia di hadapan Kongres dan di sini di hadapan Financial Services Committee yang dipimpin oleh Patrick McHenry, teman-teman. Di sini dikatakan kepada Gary Gensler, selama Gary Gensler memimpin SEC, dampak dari tindakannya dia yang tidak jelas tersebut akan berdampak panjang permanen terhadap agensi tersebut, teman-teman. 5 bulan terakhir ini, Gary Gensler itu dianggap benar-benar tidak responsif terhadap apa yang disampaikan ataupun disuarakan oleh Financial Services Committee tersebut, teman-teman. Dan dikatakan bahwa ini memalukan. Dan bahwa jelas dalam hal ini Patrick McHenry menyatakan kesabaran kami ini sudah mulai menipis terhadap Anda. Dalam kepemimpinannya, Gary Gensler dianggap telah gagal dan melakukan pekerjaan yang buruk tidak sesuai dengan mandat dari SEC, teman-teman. Bahwa dia punya kaitan dengan Sam Bankman ataupun FTX itu juga tetap dalam posisi mereka ini ingin merahasiakan. Padahal ini ingin dibuka seperti apa kaitannya Gary Gensler dengan si Sam Bankman tersebut, teman-teman. Bukankah SEC ini berniat untuk melindungi para investor dari kejahatan-kejahatan keuangan atau digital keuangan? Ternyata malah dia justru yang menyebabkan kekisruhan dalam hal ini. Oleh karena itu, Patrick McHenry menyatakan bahwa kami tidak ingin melakukan tindakan hukum dalam hal ini kepada Anda. Dan kesabaran kami ini menipis. Patrick McHenry menyatakan Gary Gensler akan menjadi orang pertama, ketua SEC pertama yang akan menerima subpoena, tuntutan hukum, teman-teman. Dan warning terakhirnya adalah apabila Anda masih mempertimbangkan posisi Anda di SEC, sudah saatnya untuk mempertimbangkan konsekuensi yang panjang dari tindakan-tindakan terutama terhadap reputasi dari SEC. Ini sudah merupakan pertanda sayonara terhadap Gary Gensler, teman-teman. Apabila sahabat Black Cuan setuju Gary Gensler dipecat dari SEC, tekan tombol like di video ini, teman-teman. Atau jika kalian tidak setuju, berikan saya pendapat kalian, opini kalian. Kenapa Gary Gensler ini harus dipertahankan di SEC, teman-teman? Kita lanjutkan ke BitBoy sedikit, teman-teman. Ini ada satu update yang menarik. Ini saya ambil dari Nebraska Gunner. BitBoy is in jail. Itu artinya Bitcoin ini akan pump. Oke. I don't make the rules. Bahkan saya tidak menemukan logik di sini, teman-teman. Kenapa BitBoy yang ditangkap atau BitBoy yang bermasalah itu akan menyebabkan Bitcoin ini kena pump? I don't know. Tapi mungkin ada teman-teman Black Cuan yang tahu hal ini atau relasinya itu seperti apa, logikanya seperti apa. Bolehlah sharing dengan kita di sini di kolom komentar, teman-teman. Saya ingin tahu pendapat kalian. Kenapa BitBoy ini kok lama-lama makin banyak yang tidak suka gitu kan? Next, teman-teman, di sini berkaitan dengan keuangan Amerika Serikat yang akan memicu resesi, teman-teman. Karena debt-nya mereka ini sudah kelewat batas ya, kelewat banyak gitu kan. Dan dalam waktu dekat ini ditakutkan ini akan menyebabkan terjadi resesi yang cukup masif di mana orang-orang belum siap untuk menghadapi kenyataan ini, teman-teman. Oleh karena itu, seperti dikatakan oleh Arthur Hayes juga di sini, teman-teman, yang merupakan founders dari BitMEX, dalam hal monetary tightening itu justru akan boost harga Bitcoin. Itu yang diyakini oleh Arthur Hayes di sini. Akan tetapi dia juga menyarankan ya, dari beberapa berita lainnya yang saya baca, bahwa dalam kondisi resesi itu sebaiknya kita simpan cash. Cash is king pada saat-saat seperti itu. Jadi dalam kondisi yang sudah betul-betul tumbang, bisa menjadi kesempatan untuk melakukan akumulasi terhadap aset-aset yang dianggap punya potensi ke depannya, teman-teman. Akan tetapi cash is king itu juga akan berdampak juga bagi kita. Kan kebutuhan hidup kita itu juga perlu disokong, sehingga kalau kita punya aset yang tidak liquid itu akan bermasalah, bahkan mungkin kalau kita harus segera menjualnya itu dengan harga yang di bawah. Jadinya kita merugi dong. Memang lebih baik pada saat ini memegang cash untuk jaga-jaga, teman-teman. Akan tetapi dalam hal ini saya melihat bright future ya untuk Bitcoin di sini, teman-teman, seperti dinyatakan oleh si Arthur Hayes di sini, masa depan Bitcoin itu benar-benar masih cerah, teman-teman. Karena orang-orang ini pasti akan berbondong-bondong untuk memiliki aset yang punya scarcity, kelangkaan, artinya dia itu tidak bisa dicetak lagi banyak-banyak,
Dan itu salah satu narasi menurut Arthur Hayes itu akan membawa Bitcoin ini semakin bagus ke depannya, teman-teman. Dan mungkin juga tidak akan terjadi dalam waktu yang cepat betul, teman-teman. Akan tetapi, seiring waktu, kita akan melihat seperti apa performanya. Dan menutup video kali ini, teman-teman, saya ingin mengutip perkataan Michael van de Poel di sini, bahwa dia bilang, di dalam bear market ini, orang-orang yang bertahan, tidak goyang emosinya, tidak panik dia, tidak jadi toksik dia, jika kamu memegang asetmu dan kamu duduk dengan tenang, congratulations, you are a big winner. Setidaknya mungkin belum sekarang menjadi big winner, tetapi begitu bull run ini datang nanti, kenaikan Bitcoin ini kita lihat nanti ke depannya, maka disitulah big winner ini take profit and gaining the rewards from the bull market, guys. Dan sementara itu, kita let's enjoy the ride, guys. Terima kasih telah menonton. Salam Black Juan. Peace, my friend.